Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radlo Yendra dan Radlo Institute. Kita akan terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu lagi model riset artikel yang akan kita bahas ini tentang bagaimana mengaplikasikan model hot winter untuk forecasting pada traffic passengers pada airport di Polandia. Dalam suatu riset artikel dalam jurnal Sustainability yang terbit di tahun 2025. Oke, dalam riset artikel ini seperti biasa ada teknik hot winters. Ini berkali-kali teknik ini kita bahas. Apa itu hot winters? Itu silakan saja nanti masuk ke Rado Institute, cari teorinya banyak tentang hot winter. Nah, kita tidak membicarakan hot winter ini dengan teknik biasa, oke? Tapi kita akan gunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo untuk membahas riset artikel ini. Dalam riset artikel ini diberikan data yang dimulai dari tahun 2000. Mana data ya? Data. Ini dia. Ada data dari tabel 2 yang keluar dalam setiap dalam 1 bulan itu 4 kali. Oke, setiap 3 bulan keluar data. Oke, tahun 2010, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan seterusnya. Ini passengers sampai tahun 2024. Nah, dalam riset artikel ini nanti akan dimodelkan menggunakan hot winter. Nah, ini grafik time series-nya. Ini plot dari time series data tabel 2 tadi. Ini adalah data yang berwarna biru itu, yang berwarna oranye itu forecast menggunakan additive hot winter. Yang warna oranye, yang biru yang sebenarnya original data. Sedangkan ini adalah multiplicative model. Nah, ini teknik biasa yang kita bahas menggunakan hot winter additive dan hot winter multiplicative, di mana persamaan matematisnya sudah sering kita bahas. Ini dia persamaan matematisnya, ada aditif, ada multiplikatif. Oke, ini jelas sekali dengan teknik-teknik yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, ada level dengan parameter alfa, ada trend dengan beta, dan ada seasonal dengan gamma, baik untuk aditif maupun untuk multiplikatif. Nah, ini kita bahas sebelumnya apa itu model. Oke. Nah, dengan data yang sama, data untuk setiap 3 bulan ini dikeluarkan, oke. Lalu kita gunakan teknik whole winter, additive ataupun multiplikatif, tetapi teknik mendapatkan parameter baik alfa, beta maupun gamanya, kita akan gunakan Bayesian. Oke, kita coba. Langsung saja kita lihat R kita, bagaimana R ini dapat menyelesaikan hal yang kita inginkan. Nah, ini data. Ini data yang seperti yang kita lihat pada riset artikel. Kita run saja. Ini data dalam bentuk numerics, jadi bukan dalam bentuk time series. Oke, data dalam bentuk numerics. Kalau mau menyamakan data dengan riset artikel, tinggal kita rubah datanya menjadi format time series, TS data. Di TS di time series, ini adalah passengers, ini passengers, dan ini adalah dimulai tahun 2002, tahun 2010. Nih tahun 2010 dari bulan 1 frekuensinya 4. Tadi kan Anda lihat setiap bulan itu ada 4 data kan. Setiap 3 bulan keluar sekali. 3 bulan. Oke, kita mau merubah menjadi bentuk time series. Kita run. Kita coba run kembali datanya. Kita copy. Kita paste. Nah, kita lihat. Nah, ini data kita dalam kuartil 1, oke, kuartil 2 sampai kuartil 4 2010. Nah, ini data dalam bentuk time series, ini data dalam bentuk numerics, oke? Lalu setelah kita dapatkan data, kita mulai dah main dengan menggunakan Bayesian kita. Dengan pertama kita berikan dulu nama data Y untuk numerics, oke? Kita run dan N untuk panjang data.
dan kita M untuk frekuensi. Frekuensi yang jelas 4. Oke, kita lihat dulu satu-satu. Y itu data dalam numerik, huruf besar, Y data dalam numerik, N panjang data, dan M itu adalah numerik, ada 4 frekuensinya. Nah, lalu setelah kita dapatkan hal yang kita inginkan, ini adalah HW klasik. Nah, HW klasik dengan menggunakan multiplikatif. Kalau aditif, ganti aditif. Nah, kita run. Ini untuk HW klasik. Kita mau bandingkan HW multiplikatif klasik ini seperti yang disampaikan dalam riset artikel. Nah, dalam HW klasik, dalam riset artikel ini adalah HW klasik. Ini HW klasik namanya nih. Winter Classic Multiplikatif. Ini untuk seasonal, dan ini multiplikatif untuk level, dan untuk multiplikatif. Nah, ini sebenarnya tidak sama ya. Trennya beda. Oke, kita lihat. Lalu ada sedikit silap nih, aditif multiplikatif mungkin terputus rumusnya. Yang jelas di sini beda nanti ya. Kalau dia perkalian dia multiplikatif, kalau dia penjumlahan biasanya aditif. Nah, sekarang kita coba lihat. Setelah kita memiliki konsep ini, nah kita coba lihat. Lalu kita akan lakukan mana R kita. Nah, ini dia nih HW klasik. Kita run dulu HW klasik. Kalau mau tahu apa yang dihasilkan HW klasik, copy saja. Yang dikeluarkan pasti nanti para parameter alfanya berapa, betanya berapa, gamma berapa, kita run. Nah, ini ada alfa 1, beta 0, dan gamma 1. Ini kalau menggunakan multiplikatif. Oke? Nah, setelah itu kita coba jalankan dengan menggunakan uh, Bayesian. Nah, proses Bayesian ini kita tahu L itu adalah untuk level, B itu untuk trend, S itu untuk seasonal, YT head itu adalah data yang dihasilkan dengan menggunakan multiplikatif tadi. Tentu terlebih dahulu alpha, beta, gamma diperoleh. Lalu kita jalankan log likelihood. Nah, log likelihood seperti biasa kita menganggap error, receipt itu error, data sebenar kurang data head, yaitu terdistribusi secara normal 0, receipt kuadrat. Nah, ini dia sigma kuadrat, sorry, normal 0, sigma kuadrat. Nah, sigma kuadratnya itu, lalu kalau kita likelihood kan dia menjadi seperti ini. Nah, dari mana ini datang? Rumusnya itu udah kita bahas sebelumnya. Nah, saya tidak mau ulang lagi. Lihat saja teori kita sebelumnya ada pembahasan seperti ini yang sama. Di Nigeria, nggak salah saya datanya. Oke. Lalu kita lakukanlah setelah dapat log likelihoodnya, tentu kita mulai proses iterasi atau chain-nya itu, ini alpha chain, beta, gamma. Ingat ini adalah parameter untuk level. Ini untuk trend dan ini untuk seasonal. Oke, ini untuk log likelihood-nya. Beri nilai awal 0,3, 0,1 dan seterusnya. Nilai awalnya log lik dan seterusnya. Tentu setelah diberitahu alpha chain 1 dan seterusnya. Alpha chain 1 tadi kan ini. Oke. Proposal standard deviation. Oke, mulai proses iterasi. Oke, proses iterasi untuk 1 sampai 2N dan seterusnya. Ini proses iterasi. Lalu proses burning. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana trace plot dan posterior density. Oke, kita coba saja langsung kita run. Kita run semua yang kita miliki, mulai dari ini Bayesian. Tadi klasik, ini Bayesian. Kita jalankan Bayesian kita sampai dia melakukan proses iterasi. Kita tunggu saja, dia akan melakukan proses iterasi. Setelah nanti selesai proses iterasinya, barulah kita dapat melihat trace plot dan posterior density-nya. Dia tidak rumit, tidak rumit. Programnya itu tetap proses iterasinya yang harus kita pikirkan. Kalau konsep jelas, levelnya, seasonalnya, trennya, atau ya level dulu, baru trend, baru seasonal. Nah, itu baru kita masuk nanti dengan log likelihood LL atau Y hat dan seterusnya. Oke, selesai. Nah, untuk melihat trace plot, nah kita jalankan trace plot dan posterior density-nya. Kita jalankan.
Nah, coba lihat canggihnya. Yang berwarna hijau itu untuk level alpha, oke? Yang berwarna merah untuk tren. Yang berwarna biru gamma ini posteriornya yang trace plot. Di sebelah kanannya posterior. Parameternya berada yang paling puncak. Ini yang paling puncak, ini paling puncak. Yang paling penting parameter ini harus di antara 0 sampai 1. Ini kita peroleh nih. Cantik semua kita peroleh. Nah, setelah kita peroleh, kita harus ambil satu nilai posterior density yang berada pada paling puncak. Untuk memastikan berada paling puncak, cukup kita wakilkan dengan nilai min. Nah, nilai minnya. Lalu kalau kita run, kita mau lihat berapa alfa, kita run. Nah, kita mau lihat alfa berapa, kita copy, kita paste. Ini alfa, lalu beta. Berapa beta kita peroleh, copy, paste. Dan ini adalah gamma. Gamma untuk seasonal. Oke, copy. Nah, sangat berbeda dengan hasil klasik tadi. Kalau klasik tadi alfa betanya kita tahu tadi 101 nih dia. Alfanya 1, beta 0, gamma 1. Ini kalau dia menggunakan klasik. Ini klasik. Tapi kalau menggunakan Bayesian, tentu kita akan memperoleh alfa 0,7 sekian, beta 0,0 sekian, gamma 0,4. Yang paling penting di antara 0 sampai 1. Tentu ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Pasti dia berbeda. Tentu ada yang terbaik, nanti kita lihat. Mana terbaik antara klasik, klasik itu Hall-Winter multiplicative atau Bayesian. Oke, kalau itu coba kita gambarkan hasilnya. Kita gambarkan hasil forecasting untuk metode klasik dan metode Bayesian. Kita coba runkan. Mana dia? Ini dia. Lalu kita coba jalankan parameter sudah. Oke, kita runkan saja. Oke, kita coba run. Nah, ini dia. Jadi nampak yang warna biru itu yang menggunakan klasik. Walaupun dia memiliki pola bisa menyetarakan pola yang sama, kita percantik dulu grafik kita 0 sampai kira-kira nih 150.000. Kira-kira sampai 250.000 kita buat Y-limnya. Kita perbaiki gambar dulu. Time series plot. Nah, ini kita Y-lim kita berikan Y-lim. Y-lim sama dengan C 0 sampai 300.000. Oke. Ini dia 0 sampai 300.000. Baru kita run. Taruh kembali, kita lihat hasilnya. Windows Graphics. Nah, itu dia nampak. Nah, nampak di sini grafiknya yang berwarna biru itu jauh sekali, coba. Jauh ya. Jauh daripada yang berwarna merah-merah data asli. Sedangkan yang merah itu Bayesian. Bayesian sangat cantik sekali menangkap yang berwarna cantik sekali dia menangkap yang berwarna hitam data sebenar. Ada indikasi bahwa ternyata yang berwarna merah ini Bayesian lebih baik. Untuk memastikannya kita lihat errornya. Nah, ini errornya. Kita lihat errornya. Kita coba lihat error, kita run error kita. Grafik. Nah, terbukti. Terbukti. Errornya itu yang berwarna merah itu punya Bayesian, yang berwarna biru itu klasik. Ternyata error yang Bayesian itu lebih kecil daripada yang klasik. Bayesian atau yang klasik itu Hall-Winter multiplicative. Jadi kalau begitu, kalau Anda lihat dari program kita ini, dari coding kita ini luar biasa. Oke, luar biasa sekali yang kita lakukan untuk mendapatkan teori-teori yang
untuk membuktikan bahwa Bayesian ini sangat baik sekali. Jadi saya rasa Anda sudah melihat apa yang dilakukan oleh Rado Institute. Semoga coding-coding yang kita berikan ini dapat bermanfaat sama sama pemirsa, sama mahasiswa, sehingga dapat menambah wawasan bagaimana forecasting itu dilakukan untuk dapat digunakan untuk data lain atau digunakan untuk keperluan lain. Saya rasa Rado Institute selalu konsisten untuk menghasilkan kajian-kajian yang sangat menarik yang dapat dijadikan sebagai literasi bagi peneliti dan mahasiswa Indonesia. Oke, terima kasih. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.